Malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat perdana calon wakil presiden pemilu 2024 dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Bagaimana persiapan ketiga cawapres dan visi ekonomi apa yang mereka tawarkan untuk Indonesia? Sore ini kita akan kembali membahasnya dengan 3 tim ses ya, dan juga Mbak Afiliani, pengamat ekonom Indef. Selamat sore Mbak Afi, diteruskan lagi ya. Dan ada satu persatu saya perkenalkan lagi, ada Dewan Pakar dari Timnas Amin, Mas Zulfikar Amir. Selamat sore Mas Zulfikar. Selamat sore Mbak Nana. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Erwin Aksa. Selamat sore Bang Erwin. Lebih terkenal jadi Waketum soalnya. Oke, dan juga anggota TPN Ganjar Mahfud, Bang Eriko Sutarduga. Selamat sore Bang Eriko. Selamat sore, Assalamualaikum pemirsa CNN dimanapun Anda berada. Oke, waalaikumsalam. Kalau tadi rekan saya Putri Ainun Tias tampaknya sudah membahas soal ekonomi digital, ekonomi kerakyatan. Saya akan masuk lebih dalam ke beberapa kebijakan ekonominya Pak Jokowi yang kemudian menjadi pro dan kontra begitu ya di publik, karena ada 2 paslon yang tampaknya akan melanjutkan, tapi ada 1 paslon yang membawa visi perubahan, Mbak Afi dan juga bapak-bapak sekalian. Saya akan ke Pak Zulfikar terlebih dahulu. Pak Zulfikar, nanti malam paslon Anda, cawapres Anda, Pak Muhaimin Iskandar akan lebih banyak mengkritisi kebijakan ekonominya pemerintahnya Pak Jokowi, karena kan visinya visi perubahan ini yang dibawa. Ya, itu adalah titik masuk kita, di mana kita akan melihat permasalahan ekonomi secara makro dulu, lalu mengidentifikasi permasalahan struktural yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun terakhir. Lalu kemudian kita akan menawarkan konsep perubahan, di mana ada beberapa poin yang akan diberikan oleh Gus Imin, dan tentu akan jadi surprise buat semua penonton. Dan nanti kita akan Gus Imin akan menawarkan beberapa program-program konkret untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan sosial, pemerataan pertumbuhan ekonomi, masalah perkotaan, dan tentunya masalah penciptaan lapangan kerja. Oke, jadi memang akan banyak mengkritisi kinerja pemerintahan ekonominya Pak Jokowi ya? 50-50, mengkritisi dan menawarkan solusi untuk permasalahan yang sudah di... Oke, tapi secara overall kalau menurut dari paslon Amin ini, kinerja ekonomi pemerintahnya Pak Jokowi seperti apa sih? Kalau kita lihat memang permasalahan yang paling fundamental itu terkait dengan laju pertumbuhan yang cenderung melamban. Ya kan? 3 tahun pasca pandemi kita belum kembali ke track loh. Sementara negara-negara tetangga yang lain itu sudah kembali in terms of employment, in terms of economic growth, ya, in terms of productivity, dan ini yang perlu kita kritisi. Kenapa itu terjadi gitu? Padahal pemerintahan Jokowi sudah mengeluarkan beberapa undang-undang yang diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi ternyata tidak, justru membebani masyarakat, khususnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, soal Undang-Undang Cipta Kerja nanti saya akan bahas ya lebih dalam, tapi tampaknya kita harus bergabung terlebih dahulu ke tim kami yang ada di paslon nomor urut 3. Oh, tampaknya belum ya. Saya lanjutkan lagi ke paslon 2. Cawapres Anda, Mas Gibran Rakabuming Raka, ini kan sudah jelas ya, anaknya Pak Jokowi. Otomatis visinya pasti visi keberlanjutan dong yang akan dibawa nantinya. Dan perbaikan. Maksudnya apa nih? Berarti ada yang diperbaiki. Tadi kan program ekonominya Pak Jokowi. Ada dua yang mau ditawarkan. Oke, apa? Tadi kan ada 2 yang mau ditawarkan. Kalau kami memang dari awal 2 kan, nomor 2. Jadi 1 tapi kan Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu bilang melanjutkan, nggak ada itu perbaikan. Perbaikan ada dong dalam visi, selalu 2. Perbaiki juga, emang sempurna? Enggak juga. Jadi Anda mengakui ya bahwa kinerja ekonominya Pak Jokowi nggak sempurna? Nggak sempurna. Jadi nggak bisa dilanjutkan semua? Emang zamannya Golkar sama Pak Harto sempurna? Enggak juga. Diperbaiki juga oleh Pak Habibie. Ini menurut Bang Erwin, ini belum tentu menurut Mas Gibran begitu. Begini, Mas Gibran membangun teknopark di Solo. Membangun industri yang namanya pariwisata di Solo. Sehingga Solo, ekosistemnya ada teknoparknya di sana, ada turismenya di sana, maisnya hidup. Jadi Mas Gibran punya pengalaman mengelola kota yang kemudian menjadi kota mais, ya, kota turisme, dan membangun teknopark. Di Bandung ada teknopark, di BSD ada teknopark, di Bekasi ada teknopark. Jadi beberapa kota di Indonesia yang SDM-nya berkualitas dan bagus, kita harus membangun teknopark. Malang ada teknopark, Kediri ada teknopark, SMK-nya ada SMK ini ya, ada SMK yang namanya animasi. Batam juga demikian. Jadi kota-kota di Indonesia itu harus ada tematiknya.
Jadi kalau ada tematiknya jelas. Kalau ada di situ produsen pisang, beras dan sebagainya, itu tematiknya harus fokus. Jangan daerah itu pertanian dibangun teknopark, nggak cocok nanti. Jadi Mas Gibran punya pengalaman dari kota Solo. Mas Gibran mengerti bagaimana dengan UKM, pelaku-pelaku pedagang kecil. Mereka kesulitan akses kepada lapangan keuangan ya. Tadi lapak. Mas Gibran tahu bagaimana memberikan lapak yang baik kepada pedagang kecil supaya mereka bisa bekerja dengan baik, tenang. Jadi pengalaman itulah yang kita ingin berikan kepada Indonesia. Baik. Jadi nanti pada saat debat cawapres Anda, Mas Gibran akan lebih banyak menjual programnya Pak Jokowi atau keluar dari bayang-bayang keberhasilan ekonominya Pak Jokowi? Begini, Mas Gibran itu wali kota Solo. Ya. Jadi sebagai wali kota Solo berhasil kan, maisnya hidup, kemudian turismenya hidup, membawa kebudayaan di Solo hidup. Kemudian yang paling penting juga bahwa ada teknopark di sana. Bagaimana warga Solo kemudian diajarkan tentang ekonomi digital di sana, menjadi cyber security, kemudian bisa menjadi programmer, ya, bisa menjadi animator, bisa membuat hal-hal yang value-nya mahal, dibeli oleh Singapura, dibeli oleh Amerika. Itu yang kita inginkan. Baik, jadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya, Bang Ali. Loh apa? Udah jelas. Oke, jadi akan keluar dari bayang-bayang jelas. keberhasilan ekonomi Pak Jokowi ya. Jadi menonjolkan keberhasilan perbaikan itu Mas Gibran. Di bidang ekonomi di Solo begitu. Oh iya pasti, kan harus ada track record. Semua pemimpin harus ada track record. Kalau kami tidak menawarkan lagi, ada contohnya, udah berhasil. Oke, itu tadi dari paslon 2, dari paslon 3 ini publik agak bingung ya Bang Eriko soal positioningnya Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Karena hari ini hubungan antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan renggang begitu ya. Jadi sebetulnya positioningnya nanti akan lebih banyak melanjutkan keberhasilan ekonominya Pak Jokowi atau bagaimana? Mbak Rifana, kita harus jujur lihat ya. Kan ini kan ada yang namanya asli, ada yang namanya KW. Nah, yang asli yang seperti Pak Jokowi itu siapa sebenarnya? Mas Ganjar. Kenapa? Pak Jokowi 7,5 tahun itu dari PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo. 2,5 tahun jadi gubernur. Bahkan sama-sama Mbak Rifana. Dulu kita jalan bareng-bareng kan begitu. Ini kita mengalami betul pahit manisnya seperti itu. Dan bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan permasalahan di Solo itu memindahkan tadi kita sebutkan 54 kali pertemuan. Nah, ini sebenarnya kalau mau melihat yang paling tepat tracknya, ini kan kalau tadi pertanyaan Mbak Rifana adalah Mas Ganjar. Kenapa? Dia gubernur 2 periode, dia pernah DPR RI. Nah, tapi ada pertanyaan sebenarnya yang harusnya Mbak Rifana sampaikan. Ini kan sebenarnya Wapres ini mau jadi ban serep atau cuma mau jadi apa? Nanti itu pertanyaan betul kan? terakhir. Berarti saya mendahului ini begitu ya. Nah, yang sudah jelas menyampaikan, jujur saja Mbak Rifana, sudah jelas menyampaikan kepada publik itu adalah Mas Ganjar bahwa namanya Profesor Mahfud akan diberikan kewenangan secara khusus apalagi menangani masalah hukum. Memang ini hari ini kita tidak bicara soal hukum. Tapi jangan salah Mbak Rifana. Apakah masalah ekonomi? Tanya Bu Afi. Kalau misalnya aturan tidak jelas, hukum tidak berjalan dengan benar, apakah bisa ekonomi berjalan dengan baik? Jadi kepastian hukum akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi begitu? Iya. Nah, ini kita harus akuin, semua bukan ahli ekonomi. Tapi apakah membicarakan ekonomi juga harus ahli ekonomi? Tidak juga. Justru orang-orang yang mendukung ini kan tentu punya kemampuan dalam bidang ekonomi. Tetapi bagaimana mengeksekusinya? Tentu orang yang berani mengeksekusi ini adalah orang yang punya pengalaman, yang memang mengalami hal itu dari awal sehingga sampai saat ini. Nah itu sebenarnya pentingnya Mbak Rifana nanti dibahas ini track recordnya seperti apa. Kan begitu Mbak Rifana. Nah kalau kita melihat Profesor Mahfud secara khusus, ini kan sudah menjalaninya semua. Bahkan nanti kalau disebut 3 lagi soal apa. Beliau sudah yudikatif, eksekutif, legislatif juga Mbak Rifana. Jadi sangat lengkap. Nah kenapa Mas Ganjar memberikan kewenangan secara khusus kepada calon wakil presiden untuk nanti bila mana terpilih dia akan menjalankan tugas itu karena ini harus bersinergi total menjadi duit tunggal benar bukan sekedar ban serep. Itu Mbak Rifana. Jadi artinya nanti malam cawapres Anda akan lebih banyak menjual keberhasilan ekonominya Pak Jokowi dan akan melanjutkan meyakinkan pemilih itu atau bagaimana? Sekarang begini Mbak Rifana, apakah sesuatu yang baik terus kita tinggalkan? Memang betul. Di dalam kehidupan yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Ya sah-sah aja orang mau berubah jadi. Ini 1 sama 3 ini kompak banget ya. Mbak Rifana, mau berubah jadi lebih buruk, mau berubah jadi itu silakan. Tapi kami mau meneruskan ini tentunya dengan lebih baik. Kenapa? Karena kami punya kesempatan pada keberlanjutan dan perbaikan juga. Keberlanjutan dan memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Apakah harus diperbaiki?
Kalau ada yang keliru. Tapi menurut Paslon 3 ada yang perlu diperbaiki nggak dari kebijakan ekonomi sekarang Pak gini, Jokowi? pertumbuhan Selama sampai habis sekarang tahun. ini jujur saja sampai tahun ini nggak sampai 5%. Betul, Nah, tidak nanti sesuai tanya target sama pemerintah. Mbak Afi yang memahami betul soal pertumbuhan perekonomian untuk menjadi negara maju yang berkeadilan tidak bisa cuma dengan di bawah 5%. Minimum harus di angka 7%. Nah, bagaimana caranya? Nanti ditanyakan kepada Profesor Mahfud MD kan begitu. Baik, kalau saya bisa menyimpulkan yang dua tampaknya akan menjual visi keberlanjutan dan juga perbaikan, tapi yang satu menjual visi perubahan dan juga perbaikan, Mbak Afi. Jadi nanti Anda memprediksinya narasi ekonomi dari ketiga cawapres ini akan memperteguh positioning mereka nggak? Iya, saya rasa masing-masing kalau lihat dari visi misinya memang ada yang bawa perubahan, ada yang bawa perbaikan gitu ya, ada yang melanjutkan gitu. Memang beda-beda. Tapi memang harus dilihat perspektif ekonomi Indonesia ini nggak bisa kebijakan satu untuk semua. Karena satu dari masalah daerah itu sudah berbeda-beda ya. Masalah sektoral juga berbeda-beda. Jadi mungkin ke depan justru harus ada perubahan dalam kebijakan di mana tidak bisa satu untuk semua, tapi melihat situasi yang berbeda-beda ya. Misalnya kayak kepulauan, di Indonesia kan kepulauan besar, tapi tidak ada undang-undang tertentu sehingga ketika ada bagi hasil mereka berbeda dengan yang lahan misalnya gitu. Jadi memang nanti harus ada perubahan mungkin dari rule base kepada principle base karena nanti krisis itu kan akan terjadi juga makin lama makin pendek sehingga tidak bisa kita dirugikan dengan kebijakan itu sendiri. Nah ini juga suatu perubahan yang menurut saya siapapun yang memenangkan harus melakukan itu. Nah, kembali ke topik tadi kan bicara Ciptaker sama IKN ya, tapi kalau kita lihat Ciptaker sendiri sebenarnya memang PR ini belum selesai. Karena kalau melihat dari tadi kita sudah bahas mengenai orang miskin dan hampir miskin cukup besar ya. Kemudian angka pengangguran juga cukup besar karena angkatan kerja setiap tahun 2,5 juta yang terserap hanya 1 juta. Nah, jadi memang kalau kita mau menuju 2045 pertumbuhan tuh minimal harus 7%. Nah, apa sih aspek dari pertumbuhan? Pertumbuhan itu satu adalah yang paling dekat adalah konsumsi. Jadi daya beli harus ditingkatkan. Kalau daya beli nggak ditingkatkan, maka itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan investasi. Nah, sekarang nih investasi besar, tapi masih lebih pada padat modal. Harusnya juga padat karya gitu. Nah, jadi nanti harus ada bagaimana policy terkait dengan insentif yang berkaitan dengan padat karya. Oke, artinya policy-policy yang saat ini memang dijalankan di pemerintahannya Pak Jokowi harusnya nanti ke depan bisa diperbaiki begitu ya, karena melihat tuntutan zaman, kemudian tuntutan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang nggak bisa hanya full keberlanjutan saja begitu ya, Mbak? Jadi harus melihat perspektif baru dari lingkungan ya. Tadi kepastian adalah ketidakpastian, sehingga kalau kita melakukan semuanya dibuang undang-undang, maka kita akan dirugikan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi yang tadi principle base itu adalah yang gedenya aja diatur, tapi yang lain itu lebih diatur pada teknis gitu. Nah, ini belum ada. Nah, ini yang mungkin ke depan harus dilakukan. Tapi mengingat tiga cawapres ini tidak punya background ekonomi, kalau kita berkaca pada wapres-wapres kita sebelumnya kan ada Pak Budiono, kemudian Pak Yusuf Kalla, beliau-beliau ini punya background ekonomi, sementara tiga capresnya mungkin ya ada yang kuat di ekonomi ya, tapi kan melihat ke depan tantangan ekonomi global juga menjadi salah satu tantangan yang patut kita khawatirkan. Ini bagaimana ya, Mbak? Nah, menurut saya kalau siapapun yang pemenangnya harus bisa mencari tim ekonominya. Nah, ini penting karena kita lihat presiden-presiden sebelumnya kalau dia tim ekonominya bagus, pasti ekonominya juga bagus. Nah, ini adalah nanti bagaimana pemilihan. Jadi juga harus hati-hati dalam memilih tim ekonomi. Dream teamnya tuh harus bagus karena itu akan mempengaruhi kebijakan ekonomi ke depan. Dan 5 tahun itu menuju 2045 tuh nggak mudah. Kalau 5 tahun itu nggak 7%, untuk 2045 agaknya susah. Sekarang saja pendapatan per kapita kita kan masih 4.200-an kan gitu. Nah, untuk mencapai ke sana kan harus 10.000. Nah, itu nggak mudah gitu. Sehingga akan terlihat dalam 5 tahun ini apa saja tahapan-tahapannya untuk mencapai itu. Jadi dream team ekonomi itu sangat penting begitu ya untuk bisa dibentuk.